Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang mahabbatullah dan ma'iyatullah. Yang pertama ada mahabbatullah, yaitu mencintai Allah. Mahabbah artinya cinta. Hal ini mengandung maksud cinta kepada Tuhan. Mahabbah yang sejati sebenarnya terwujud ketika seorang manusia bertawajuh dengan segenap dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya, yang disertai dengan pengetahuan tentangnya, dan keterlepasan dari segala keinginan dan tuntunan lain. Satu, ada hakikat cinta. Cinta yang mengikuti syariat dasarnya iman. Cinta menjadi salah satu hal penting dalam Islam. Dengannya, orang akan mempunyai nilai keimanan yang lebih di sisi Tuhan, seolah cinta menjadi kewajiban secara tersirat yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai keimanan secara mantap. Lalu ada juga cinta yang tidak mengikuti syariat, yang berdasar syahwat. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada yang berhak untuk dicintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, ada ciri-ciri cinta. Yang pertama ada selalu mengingat-ingat, yang kedua mengagumi, yang ketiga ridho atau rela, yang keempat ada siap berkorban, yang kelima takut dan mengharap, yang keenam menanti. Yang ketiga ada tingkatan cinta. Tingkatan cinta ini terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan tatayum. Tatayum atau penghambaan adalah tingkatan tertinggi dalam mencintai dan hanya hak Allah semata. Tingkatan yang kedua ada tingkatan isyik atau kemesraan, adalah cinta yang menjadi hak Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah kecintaan yang Allah perintahkan. Yang ketiga ada tingkatan syauq, yang berarti kerinduan, adalah cinta antara satu mukmin dengan mukmin lainnya, namun lebih dekat secara kekeluargaan. Yang keempat ada tingkatan syababah atau empati, adalah cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. Yang kelima ada tingkatan ataf, yang berarti simpati. Tingkatan ini bicara tentang sisi kemanusiaan. Jadi bagaimana kita bersimpati kepada sesama manusia tanpa melihat apapun suku, bangsa, bahkan agamanya sekalipun. Dan yang keenam ada tingkatan alaqah. Alaqah ini adalah tingkatan terendah. Tingkatan ini bisa saja cinta terhadap harta, benda, dan kehidupan duniawi yang bersifat sementara. Yang keempat ada kelaziman cinta. Satu, menghasilkan loyalitas atau wala. Masalah al-wala, loyalitas atau kecintaan, masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam. Selanjutnya ada mencintai siapa-siapa saja yang dicintai kekasih. Mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para malaikatnya, para nabi dan rasul, para syidikin, syuhada, dan sholihin. Yang ketiga, mencintai apa saja yang dicintai oleh kekasih. Mencintai apa dan siapapun yang dicintai dalam konteks cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, dan melakukan reboisasi. Dan yang terakhir dari mahabbatullah adalah melepaskan diri atau baro, membenci apa saja yang dibenci kekasih. Dalam konteks mencintai Allah, kebencian mukmin ditujukan kepada siapa saja yang tidak berpihak kepada Allah, yaitu iblis dan syaitan. Membenci apa saja yang dibenci kekasih. Seorang mukmin harus membenci apa yang dibenci Allah, seperti kemaksiatan, kezaliman, kefakiran, kemunafikan, dusta, kebodohan, dan lain-lain. Berikut ada materi kedua, yaitu ma'iyatullah atau kesertaan Allah. Kata ma'iyah berasal dari kata ma'a, yang artinya bersama. Ma'iyatullah berarti kesertaan Allah. Jika kita memperhatikan dalam Al-Quran, ada dua bentuk ma'iyatullah atau kesertaan Allah dalam kehidupan manusia. Yang pertama bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Satu, ma'iyah al-ammah, kesertaan Allah umum. Ma'iyah al-ammah ini bersifat mutlak, bahwa tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang lepas dari kebersamaan Allah. Kesertaan Allah umum ini ada dua. Yang pertama muraqabatullah atau pengawasan dari Allah. Seluruh ucapan, gerakan, tindakan, perbuatan manusia senantiasa berada dalam kontrol dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada ihsanullah atau perbuatan baik Allah. Seluruh manusia tanpa pandang bulu mendapatkan perbuatan baik dari Allah kepada mereka. Bumi diciptakan Allah untuk dimanfaatkan bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Pengawasan Allah,
Muraqabatullah selalu merasa dalam pengawasan Allah, berawal dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perbuatan manusia, baik yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Lalu ada kebaikan Allah. Selain ada muraqabatullah, pengawasan Allah, mukmin juga harus selalu menyadari ihsanullah, kebaikan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada manusia secara umum, baik mukmin maupun kafir. Yang ketiga, al-ma'iyah al-qasoh atau kesertaan Allah khusus. Satu, ada iman, kebersamaan Allah yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman ialah berupa penjagaan dan pemeliharaan Allah, pertolongan dan kemenangan Allah. Dan yang kedua, ada amal soleh. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali melakukan 4 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah. 2. Beramal soleh atau amal kebajikan. 3. Saling menasihati untuk kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. 2. Amal soleh terhadap sesama manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Selanjutnya ada ta'yidullah atau dukungan Allah. Allah Ta'ala akan memberikan pembelaan, dukungan, dan penguatan kepada orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Dukungan Allah yang diberikan kepada orang beriman seperti kemudahan setelah kesusahan, rezeki halal, kehidupan yang berkah, ketenangan jiwa, kedamaian batin, dan lain-lain. Selanjutnya ada mencapai sukses. Ada orang yang merumuskan arti sukses dengan pengertian yang sederhana. Akhirnya ia pun merasa sudah mencapai sukses meski tanpa berbuat apa-apa. Mengalir apa adanya seperti air. Begitu katanya. Ada juga orang yang merumuskan sukses dengan pengertian rumit. Selanjutnya ada kafir yang ingkar nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ayat di atas adalah bahwa kaum musyrikin mengetahui bahwa yang mereka terima berasal dari Allah Ta'ala, tetapi mereka malah mengingkarinya, yaitu dengan menyadarkan nikmat itu kepada selainnya seperti kepada sesembahan mereka atau nenek moyang mereka, sehingga pernyataan mereka bertentangan dengan apa yang mereka ketahui. Yang terakhir, lalai. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat ini menjelaskan bahwa mengapa seseorang tidak dapat petunjuk dan mengapa pula yang lain disesatkan.